Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Mengenai penyebab sekunder, menurut Cottrell, ungkapan penyebab sekunder tidak cocok digunakan Calvin untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu hanya sebagai instrumen. Pemakaian kata penyebab berarti penyebab sekunder bekerja sama dengan penyebab utama untuk melakukan satu hal yang sama. Misalkan, A meminta tolong ke B untuk menggali tanah, dan mereka berdua sama-sama menggali tanah. Oleh sebab itu, jika ada yang menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan menggali tanah tersebut, A dan B sama-sama harus bertanggung jawab karena mereka melakukannya secara bersama-sama atas kehendak mereka sendiri. Tetapi penyebab sekunder yang digambarkan oleh John Calvin ialah penyebab sekunder yang hanya berperan sebagai instrumen. Misalkan, A menggunakan sekop untuk menggali tanah, maka sekop tersebut merupakan penyebab sekunder menurut Calvin. Namun, jika demikian, maka sekop tidak cocok disebut sebagai penyebab, karena yang menyebabkan tanah tergali ialah A, bukan sekop, yang notabene-nya hanya berdiam diri saja tanpa dapat berbuat apa-apa, kecuali A yang menggerakkannya. Sekop juga tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan menggali tanah tersebut, karena yang menggali tanah ialah si A. Sama halnya dengan John Calvin yang mengumpamakan manusia hanya sebagai sekop dan Allah sebagai orang yang memakai sekop itu untuk menggali tanah. Manusia tidak berbuat apa-apa dan tidak dapat berkehendak lain daripada Allah karena manusia hanya instrumen. Tetapi anehnya John Calvin menuntut manusia untuk bertanggung jawab atas segala yang dilakukan penyebab utama, yaitu Allah. Bracken malah berpendapat bahwa Allah bukanlah penyebab utama seperti yang dijelaskan oleh Calvin. Dalam penjelasan John Calvin, Allah sebagai penyebab utama berarti Allah yang menyebabkan segala sesuatu dan menggunakan penyebab sekunder untuk menggenapkan yang ia rencanakan. Bracken menolak hal ini karena Tuhan akan menjadi penyebab kejahatan, dan seperti yang Cottrell katakan, penyebab sekunder seharusnya tidak dapat dikatakan bertanggung jawab karena ia hanya melakukan apa yang ditetapkan penyebab utama. Menanggapi hal ini, harus dimengerti bahwa pembagian penyebab utama dan sekunder dalam pengajaran John Calvin sedang berbicara mengenai dua tindakan yang berbeda dari dua oknum yang berbeda, yaitu Allah dan manusia. Tetapi dua penyebab ini tidak saling bertentangan atau tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, karena berada di dua dimensi yang berbeda dan pada tingkatan berbeda. Ketika suatu peristiwa terjadi, Allah sebagai penyebab utama memastikan bahwa peristiwa itu akan terjadi dari sudut pandang ilahi. Sedangkan penyebab sekunder memastikan peristiwa itu terjadi dari sudut pandang sekunder atau manusiawi. Hubungan antara penyebab utama dan sekunder itu sendiri sulit dijelaskan karena tersembunyi dari pengetahuan manusia. Perbedaan tingkat dan dimensi dari penyebab utama dan penyebab sekunder itulah sebenarnya yang menyebabkan John Calvin dapat membedakan antara tujuan manusia dan Allah dalam satu peristiwa yang sama. Contohnya, dalam kisah penjualan Yusuf oleh saudara-saudaranya dan kisah pengkhianatan Yudas. Meski demikian,
Penyebab sekunder melakukan tindakannya atas kehendaknya sendiri, dalam arti tanpa paksaan dari penyebab utama yang ada di dimensi berbeda dengannya. Sehingga tindakan penyebab sekunder bisa dikatakan bebas dan harus dipertanggungjawabkan. Penjelasan perbedaan tingkatan ini memang kurang memadai dalam menjelaskan mengenai hubungan penyebab utama dan penyebab sekunder dalam suatu peristiwa. Di satu sisi, penjelasan ini membebaskan penyebab sekunder dari sekedar menjadi alat di tangan penyebab utama. Tapi di sisi lain, penjelasan ini menyebabkan peranan penyebab utama menjadi tidak jelas. Jika penyebab sekunder juga dapat memastikan sesuatu terjadi dari sudut pandang manusia, maka sebesar apakah peranan penyebab utama? Karena jika penyebab sekunder dengan pikiran, perasaan, dan pertimbangannya sendiri mampu mencapai apa yang ia kehendaki, maka peran Allah sebagai penyebab utama hanya sebagai syarat tambahan untuk sesuatu terjadi dan bukan syarat mutlak. Helm menyimpulkan, sangat sulit untuk memisahkan kondisi-kondisi dalam satu tindakan, walaupun penyebab itu dibagi atas penyebab utama dan sekunder. Menyebut salah satu penyebab utama dan lainnya penyebab sekunder tidak menyelesaikan apapun. Pemikir kontemporer berpendapat bahwa doktrin dari Providentia Calvin kurang berpusat pada Allah Tritunggal. Crisp mengatakan, beberapa teolog kontemporer berpikir bahwa tidak ada harapan bagi gambaran klasik Allah yang Calvin kemukakan, seperti banyak teolog klasik yang lain, karena tidak cukup kristologis. Sejalan dengan itu, Highfield mengatakan, akhirnya saya berpikir bahwa pandangan reform, terutama Providentia Allah, tidak cukup kristosentris dan trinitarian, di mana karakter ini sangat penting dalam doktrin Kristen abad pertengahan. Sejak awal dikumandangkan doktrin Providentia hanya berpusat doktrin penciptaan yang fokusnya ialah pekerjaan Bapa. Padahal semua doktrin Kristen seharusnya berpusat pada pekerjaan Allah Tritunggal, sesuai dengan klaim Perjanjian Baru bahwa semua pekerjaan Allah ialah pekerjaan Allah Tritunggal. Wood berkata, dalam teologi sistematika, semua yang berhubungan dengan doktrin Providentia selalu dihubungkan dengan Bapa dan jarang sekali dihubungkan dengan kristologi atau pneumatologi. Doktrin Providentia selalu diletakkan dalam doktrin penciptaan, di mana fungsi utamanya ialah untuk menekankan bahwa Allah yang menciptakan dunia juga Allah yang sama memelihara ciptaannya. Harus dipahami bahwa doktrin penciptaan dan Providentia dari John Calvin sangat didasarkan pada pemahaman mengenai Allah Tritunggal, bukan hanya aktif dalam kegiatan penciptaan, tetapi Allah Tritunggal juga aktif setelah kegiatan penciptaan itu selesai. Dalam arti memelihara dunia, karena dunia ciptaan itu sendiri adalah cerminan dari eksistensi Allah Tritunggal. Richardson mengatakan, ketika Calvin berkata mengenai Allah Tritunggal, seperti biasa ia mengacu pada ayat-ayat Alkitab klasik mengenai Allah Tritunggal, seperti Mazmur 33 ayat 6, Matius 28 ayat 19, dan melihat pengajaran ini dari sudut pandang penciptaan, di mana ciptaan itu adalah bukti dari realitas Allah Tritunggal. Pendekatan John Calvin ini tentunya dipengaruhi oleh teologi dari abad pertengahan. Pandangan Richardson ini membuktikan bahwa argumen Highfield yang dikutip dalam bab sebelumnya tidak tepat, yaitu bahwa ajaran Calvin mengenai Trinitas tidak terlalu ditekankan seperti pengajaran teologi dari abad pertengahan pada umumnya.
Walaupun dalam institusionya sepertinya Calvin jarang menyinggung pokok trinitas berkaitan dengan doktrin penciptaan dan providensia, tetapi tidak demikian dengan tulisan-tulisan lainnya. John Calvin seringkali menghubungkan pokok trinitas dengan doktrin penciptaan dalam tafsiran-tafsiran yang ditulisnya. Misalkan dalam tafsiran Injil Yohanes 1 ayat 4, Calvin menegaskan mengenai peranan Kristus dalam penciptaan. Ia menulis, sejauh ini ia, yaitu penulis dari Injil Yohanes, khususnya Yohanes 1 ayat 4, mengajarkan pada kita bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah. Allah lah yang memberi kita hidup, tetapi ia memberikannya lewat firman kekal itu. Sedangkan dalam tafsirannya kepada surat Kolose 1 ayat 15, John Calvin mengatakan Tuhan sendiri dengan kemuliaannya adalah tidak kelihatan, dan itu bukan hanya berlaku bagi mata secara fisik, tapi juga pengertian manusia, dan Allah dinyatakan pada kita hanya melalui Kristus, di mana kita bisa melihatnya sebagai cermin. Lebih lagi, John Calvin menekankan bahwa Kristus adalah bentuk pemeliharaan Allah yang tertinggi kepada manusia. Dalam tafsirannya di 1 Petrus 1 ayat 20-21, John Calvin mengatakan Kristus adalah akomodasi Allah yang tertinggi bagi keterbatasan manusia, yang bukan hanya mengajar lewat kitab suci, tetapi ia rela memasuki dunia ini dengan sebagai ciptaan. Melihat tafsiran-tafsiran Calvin ini, sudah jelas bahwa Kristus memiliki peran yang sangat penting dalam doktrin penciptaan dan providensianya. Jadi, apakah doktrin providensia menurut John Calvin masih dapat dipertahankan pada masa ini? Berkaitan dengan munculnya berbagai tantangan dan kritik-kritik kontemporer, dapat dikatakan bahwa doktrin providensia menurut John Calvin masih dapat dipertahankan atas beberapa alasan. Yang pertama, pengajaran John Calvin ini sangat alkitabiah. Pandangan Calvin memiliki kesetiaan penuh terhadap Alkitab, walaupun yang dinyatakan oleh Alkitab kadang-kadang merupakan paradoks yang sulit dipahami pikiran manusia. John Calvin juga tidak berusaha menjawab segala sesuatu yang tidak ditulis dalam Alkitab dengan pikirannya sendiri. Contohnya masalah kejahatan. Ia memilih untuk mengakui bahwa untuk menjawab hal tersebut ada di luar kapasitas manusia, dan memilih membiarkan rencana tersembunyi Allah tetap tersembunyi dari pikiran manusia. Kedua, secara teologis, pengajaran Calvin mengenai providensia Allah tidak bertentangan dengan natur Allah yang maha kuasa, maha baik, tidak berubah, dan berdaulat penuh. Berbeda dengan kaum free will theism, yang memilih untuk mengorbankan beberapa natur Allah, khususnya kemahatauan dan kemahakuasaan Allah. Dalam berbagai pembahasannya mengenai providensia atau bahkan dalam keseluruhan teologisnya, John Calvin tidak pernah mengorbankan natur dan sifat-sifat Allah untuk mempertahankan pandangannya. Ketiga, secara praktis, pengajaran ini mendorong umat percaya untuk meyakini bahwa tidak ada satupun yang terjadi karena kebetulan, dan umat percaya dapat menghadapi hari esok dengan penuh keyakinan karena Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Namun demikian, dari banyaknya kritik yang muncul dari para teolog kontemporer, perlu disadari bahwa doktrin providensia menurut Calvin juga memerlukan beberapa modifikasi dari para pengikut Calvin di zaman sekarang. Modifikasi di sini bukan berarti revisi atau perubahan yang signifikan terhadap pandangan Calvin, melainkan hanya berupa penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Penyesuaian ini diperlukan dengan kesadaran bahwa mungkin saat John Calvin masih hidup, ia belum mengantisipasi situasi-situasi tertentu yang akan terjadi di masa mendatang.
Salah satu modifikasi yang dianut oleh mayoritas dari pengikut Calvin adalah pandangan kompatibilisme, yaitu pandangan yang mencoba menyelaraskan antara kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Jawaban kompatibilisme sudah pasti tidak memuaskan semua pihak, tetapi setidaknya bisa menjawab kritik dari teolog-teolog kontemporer mengenai masalah kedaulatan Allah, masalah kejahatan, dan penyebab sekunder. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.